Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Waalaikumsalam. dengan channel YouTube khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delvi Trimunir. Sahabat sehat, di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa menghindar dari bising. Ya. Apakah bising itu memang bising yang tidak kita kehendaki, atau memang bising ini kadang-kadang memang kita pula yang mau ke sana, seperti di tempat apa namanya disco gitu ya, itu memang bising sekali dan kita yang suka ke sana. Tapi ketahuilah bahwa sahabat sehat, bising ini yang sudah melewati ambang tertentu akan mengganggu struktur pendengaran kita. Nah, kalau sudah terganggu, dampaknya tentu sudah pasti gangguan pendengaran. Kita akan bisa menyebabkan bisa jadi tuli. Oleh sebab itu perlu ya kita awas terhadap bising ini sampai taraf bagaimana bising itu yang masih bisa kita toleransi sehingga tidak merusak sistem pendengaran kita. Pada kesempatan ini sudah hadir bersama kita pakar neurologi yang mengenai bising ini ya, Profesor Nyilo. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof Prof Nyilo. ya. Ya, alhamdulillah. Sehat-sehat selalu ya. Prof Nyilo ya, nggak bisa kita lepas ya, dari bising ini, terutama di kota-kota ya. Kalau di desa mungkin masih bisa lah ya. Bisingnya sangat minimal sekali ya, kicauan burung, cuma itu ya. Tapi kalau udah di kota, ya susah kita melepaskannya. Kalau sudah keluar rumah kita minimal suara kendaraan, ya. Nah, apalagi bising yang sengaja, yang dampaknya yang ke pendengaran kita juga ya, yaitu dengan headset yang lengket di telinga terus ya, dampaknya sama dengan bising. Apalagi saudara kita yang kerja di pabrik gitu ya tentu nggak bisa menghindari bising ya, walaupun memang di pabrik kadang-kadang sudah disediakan alat untuk mengurangi bising, tapi karena memang saudara-saudara kita tidak memahami untuk apa ini sehingga memang tidak dipakai. Prof. Nilo, ini bising ini sebetulnya bagaimana ini dampaknya ke pendengaran kita? Silakan Prof. Nilo. Ya, baik. Untuk bising itu sebetulnya definisinya adalah unwanted noise. Hmm. Jadi suara yang tidak kita inginkan sebetulnya. Hmm. Jadi kalau kita merasa terganggu dengan suara tersebut, maka itu disebut sebagai bising. Ya. Kalau biasanya ingin tenang ya, ini berisik, bising. Itu mungkin bisa menyebabkan gangguan ya. Tuh. Khususnya untuk pendengaran kita bila terjadi dalam waktu yang sekian lama. Ya. Jadi untuk menimbulkan gangguan tersebut ya tergantung dari intensitas volumenya. Volume, kemudian frekuensinya. Makin tinggi frekuensi, maka dikatakan energinya makin besar, powerful, yang Hmm. menyebabkan kerusakan. Ya. Kemudian durasinya, waktunya. Hmm. Hmm. Waktunya makin panjang, dia akan makin rusak. Kemudian bising tersebut juga merupakan bunyi yang continuous atau intermittent. Kalau continuous itu terus menerus bunyinya, ya. Kalau intermittent itu kadang muncul, ya, kadang tidak. Nah, itu semua bisa berpengaruh terhadap dampak dari bising tersebut ya. Ya. Nah, untuk Baik. bising tersebut ya sehari-hari memang kita dapatkan ya. Baik itu yang bersifat bising karena di lingkungan kita, di pekerjaan, ya, misalnya bekerja di pabrik. Ya. Kemudian juga ada bising yang bersifat semacam kayak di tempat-tempat hiburan, Hmm. tempat hiburan ya. Misalnya kalau kita masuk mall itu ya ada yang ya suara-suara kadang berisik, ada orang jual apa namanya itu ya di audio ya. Itu Hmm. suaranya keras-keras itu ya. Kemudian untuk menarik pelanggan. Kemudian kalau ada di tempat tertentu yang kalau naik angkot itu, nah musiknya sangat keras Kak. Iya, Ya, iya. sehingga mereka bersaing. Kalau tidak keras katanya tidak menarik ya, tidak ada yang mau naik. Itu sampai ada salonnya sampai
pendengaran suaranya dari luar untuk Iya, menariknya. Ya, baik Prof. penopangnya. Ya, Dampaknya sendiri sebetulnya bagaimana? ya, ya. Tentunya bising tersebut ya merupakan gelombang mekanik ya. Jadi berupa getaran. Kita analogikan bahwa itu merupakan getaran. Makin getarannya makin hebat itu akan makin merusak. Ya, makin merusak. Ya, kita punya telinga ini di organ telinga bagian dalam. Strukturnya itu sangat halus sekali. Sangat halus sehingga kalau ada getaran yang terus menerus dia akan menyebabkan pertama kelelahan sehingga pendengaran pada saat awal-awal itu menurun, disebut sebagai temporary threshold shift itu pendengarnya dulu. Hmm. Misalnya kalau orang bekerja sekian 8 jam sehari di tempat yang bising di pabrik, dia setelah itu keluar pasti pendengarannya agak, tapi dengan beristirahat sampai besoknya kemudian mulai membaik lagi, bersifat temporer. Ya, karena kelelahan dari organ-organ di telinga kita ya, telinga bagian dalam khususnya, di situ ada sel-sel rambutnya, ya, dan struktur yang lain. Kemudian kalau terjadi kebisingan yang terus-menerus akan menyebabkan gangguan pendengaran yang bersifat permanen. Jadi menurun dan tidak kembali lagi. Nah, ini biasanya terjadi dalam beberapa saat, ya. Berapa lama periodenya. Bisa dalam tahunan. Kemudian kalau suaranya sangat keras sekali, seperti ledakan dan tembakan, yang berarti ya Bapak polisi yang biasanya latihan menembak, ya, Hmm. atau pemburu, ya. Hmm. Untuk latihan menembak itu kalau tidak dilindungi telinganya juga akan bisa pengaruh pada ya, penting sekali untuk telinga kita supaya tidak terpapar dengan suara bising yang berlebihan. Baik Prof. Tadi bising ini bisa menyebabkan kerusakan dari sistem pendengaran kita di telinga dalam ya, sel rambut yang bisa rusak gitu ya. Nah, kalau sudah terpapar bising begitu lama, tentu terjadi penurunan pendengaran ya, Prof. Ini apa yang bisa dilakukan untuk penanggulangannya kalau memang sudah terjadi gangguan nih, Prof? Kalau untuk menyembuhkan sulit ya, kalau sudah jadi permanen, maka itu yang Hmm. penting adalah pencegahan. Jadi Hmm. kategori dari penyakit gangguan pendengaran akibat bising sebetulnya adalah fully preventable. Bisa Hmm. dicegah 100%. Kalau Hmm. kita berada di suatu tempat, ya, Prof, di tempat yang bising, kita harus paham di situ Hmm. kira-kira seberapa keras. Nah, Hmm. di dalam undang-undang itu ada semacam rule-nya atau aturannya. Hmm. Kalau kita Hmm. berada di situ selama 8 jam, tidak perlu lebih dari 85 desibel Iya, iya, iya. intensitasnya. Kalau kita terpapar bising naik 3 desibel, maka waktu dikurangi separuhnya. Hmm. 91, ya sekitar 2 jam. Sehingga terus dikurangi lagi separuh waktunya kalau tambah naik 3 desibel. Ya. Eh, mungkin pertanyaannya adalah kita bagaimana bisa tahu kebisingan atau intensitas suaranya di sekitar kita. Nah, sekarang ini zamannya teknologi canggih ya, Prof. Tiap orang punya Iya. HP. Ada Mhm. aplikasinya. Aplikasinya sound meter atau sound level meter. Nah, Iya. kita tinggal buka itu, kemudian kita nyalakan. Nah, sudah tahu berada di tempat itu berapa desibel tingkatnya. Sehingga kita paham tidak perlu berlama-lama di situ dan segera untuk istirahat. Istirahat. Ya. Kira-kira demikian. Iya, baik. Sun level meter sudah ya. Kita pergi ke satu tempat atau di pabrik gitu ya. Itu desibel berapa yang masih bisa ditoleransi ya? Menghilangkan sama sekali kan tidak mungkin juga, Prof ya, karena misalnya bekerja. Ya, Berapa ya. desibel lah paling tinggi yang masih bisa ditoleransi oleh telinga kita sehingga tidak ada gangguan, Prof? Ya.
Jadi 85 desibel itu tidak boleh lebih dari itu selama 8 Hmm. jam. Hmm. Lebih dari itu maka ya perlu Ya, dikurangi waktu paparannya di ya, situ. Ya seringkali kan pegawai atau pekerja itu dia mungkin kurang memahami ya efek ini. Lalu dia ya, lembur, Prof, sampai ya. malam. Ya. Nah, Tambah tambah waktu, tapi paparannya ya, tetap. Nah, itu yang perlu ya, diwaspadai. ya. Baik, Prof. Ya, tentu ini khusus untuk di pabrik-pabrik ya, di tempat kerja ya, menjadi perhatian kita ya. Ya, nggak boleh lebih dari 8 jam. Memang satu shift itu biasanya 8 jam. Tapi kalau lembur, mungkin jalan keluarnya posisinya ya, jangan di tempat yang bising itu, di posisi tempat yang tidak bising. Nah, jadi mungkin ini salah satu jalan keluarnya gitu ya. Jadi diganti-ganti tempatnya. Di satu pabrik kan tidak semua tempat yang bising ada juga yang tidak ya. Jadi ini salah satu caranya ya. Jangan lebih dari 80 desibel, kemudian jangan lebih dari 8 jam. Kalaupun perlu Ya, lembur, ya, perlu tempatnya di tempat yang tidak bising. Ini mungkin ya, salah satu jalan keluarnya. ya. Oleh sebab itu Rotasi menjadi juga perhatian penting kita. ya, Prof ya. Ya, rotasi Rotasi ya. itu Ya, kerjanya. baik. Baik, Ya, Prof. Nilo, tentu ini bukan hanya apa namanya untuk bising yang di pabrik ya, di mana saja, ya, terutama ini betul. Tempat hiburan, saudara-saudara Prof. kita, tempat hiburan dan juga ini di jalan ya, Ya, eh, saudara-saudara kita yang Gojek ya, yang bawa kereta sehari-hari memang di jalan raya, yang terpapar oleh suara oh mesin bising. kendaraan. Ya, Nah, jadi bising ini jadi jalanan itu perhatian juga ya, betul. saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai apa namanya Gojek kita atau supir ya. Ya, Jadi perhatian ya, kalau perlu memang pakai apa namanya proteksi, tapi proteksinya yang jangan jangan terlalu juga sehingga tidak kedengaran klakson. Jadi jangan terlalu over juga gitu. Tapi paling tidak harus minimal ya, tidak boleh lebih dari 80 gitu ya, dan tidak boleh 8 jam ya. Salah satunya dengan proteksi. Nah mungkin saudara kita kan biasa pakai helm ya, pakai helm. Nah kita ya, nggak tahu juga apakah dengan helm ini bisa juga mengurangi suara bising didengar ya. Mudah-mudahan bisa mengurangi Prof. Hilo ya. ya. Nah, jadi bagi yang berkendaraan, terutama roda dua, helm itu sangat penting di samping untuk Sim. apa, proteksi kita kalau kecelakaan melindungi dan juga ini bising kita akan pasti berkurang kalau pakai helm dibandingkan dengan tidak pakai helm. Jadi selalulah pakai helm sesuai dengan undang-undang kita yang berlaku. Begitu Prof. Nilo ya. Ya, Oke, hati-hati juga baik. memakai headset ya, Prof, kalau di Ah jalan iya, itu. ya Ah, headset ya. Ya, volumenya tadi kan sudah ya 60 dan tidak boleh lebih dari 6 jam gitu ya. 60% paling tinggi ya. Supaya pendengaran kita tetap terjaga ya sampai usia kita memang ya pensiun pun kita masih perlu pendengaran bagus. Karena pensiun pun kita masih bisa beraktivitas. Baik, Prof. Cilo, terima kasih atas pencerahannya di hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat sekalian. Sampai jumpa lagi di channel YouTube selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.